Siapa di antara teman-teman yang benci dengan politik? Politik merupakan salah satu bidang yang paling banyak dimispersepsi atau disalahpahami oleh orang lain, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Nah, sebelum teman-teman juga ikut salah paham tentang politik, saya ingin memberitahu bahwa politik sebenarnya adalah sebuah ilmu dan seni yang berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Dan pengelolaan kekuasaan itu berkaitan dengan menjalankan kekuasaan, merebut kekuasaan, berkompetisi, dan juga kemudian mengevaluasi kekuasaan itu sendiri. Nah, yang sering dilupakan orang bahwa tujuan dari kekuasaan itu adalah membuat tatanan masyarakat yang baik, yang penuh keteraturan, yang membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih aman, dan lebih adil. Itu keseluruhan makna dari politik. Sehingga kalau teman-teman lihat bahwa politik itu sebetulnya adalah instrumen saja dalam menjalankan atau menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, sebagai instrumen, politik itu adalah sesuatu yang netral. Jadi, saya umpamakan misalnya atau ilustrasi yang paling mudah adalah sebuah pisau. Sebuah pisau di tangan seorang chef yang hebat, dia akan menjadi masakan yang sempurna. Di tangan artis yang hebat, dia bisa menjadi sebuah pahatan dan ukiran yang luar biasa baik. Pisau bisa dipakai untuk berburu, memotong daging, memotong buah, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi manusia. Tetapi pisau di tangan orang yang tidak tepat, yang mempunyai niat jahat, akan dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, berbuat kriminal, bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, oleh karena itu, sama juga seperti politik, di tangan orang yang baik, politik akan menjadi baik, dan di tangan orang yang buruk, maka politik tidak akan menjadi baik. Nah, sekarang saya masuk ke dalam topik kenapa anak muda, kenapa teman-teman harus paham dan tahu politik dengan baik. Alasan yang pertama, regenerasi adalah suatu keniscayaan. Itu adalah bagian dari hukum alam. Mungkin sekarang yang menjalankan politik adalah angkatan kakak-kakak teman-teman, atau om, atau bahkan ayah dari teman-teman. Tapi mungkin 10-20 tahun ke depan, teman-temanlah yang akan memegang politik dan menjalankan kekuasaan itu sendiri. Bahkan ditambah dengan bonus demografi dari Indonesia, di mana nanti di tahun 2030 sampai 2050, bonus demografi terhadap anak muda semakin besar, maka teman-temanlah yang akan menentukan jalannya politik Indonesia. Alasan kedua, politik itu ada di mana-mana. Politik tidak bisa dihindari. Mulai dari unit masyarakat yang paling kecil seperti keluarga di mana ada hubungan kekuasaan, maka disitulah ada politik. Artinya, di keluarga pun teman-teman akan berhadapan dengan politik. Nanti kalau teman-teman sudah masuk kuliah, akan berhadapan dengan politik kampus. Teman-teman masuk kerja akan berhadapan dengan politik kantor. Begitu juga kalau teman-teman berbisnis. Jadi, di mana ada relasi kekuasaan, maka disitulah politik muncul. Oleh karena itu, jangan hindari politik. Alasan ketiga, adanya panggilan sejarah dan kehadiran anak-anak muda Indonesia. Jadi, kalau teman-teman belajar sejarah pasti tahu semua dengan tonggak sejarah di dalam berdirinya NKRI dan terus eksisnya NKRI. Mulai dari tahun 1908 dengan Budi Utomo, kemudian muncul 1928 dengan generasi Sumpah Pemuda, prinsip keindonesiaan mulai dibangun di situ. Tahun 1966, generasi muda menumbangkan Orde Lama. Kemudian di tahun 1998, para pemuda ramai-ramai menghancurkan otoritarian di Indonesia dan memulai dengan generasi reformasi. Dan ini semua muncul dengan kehadiran anak muda yang peduli dengan politik, anak muda yang peduli dengan Indonesia dan kemajuan Indonesia.